Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai financial goals. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Ardo Aliasa Fitri dari kelas 10 Akuntansi 2 dan absen 26. Pengertian financial goals yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang dinyatakan dalam atau berdasarkan nilai uang dan target yang ingin dicapai ketika mengatur keuangan. Tujuan dari financial goals sendiri yaitu membantu seseorang untuk mengatur prioritas keuangan mereka, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan membangun masa depan yang lebih baik secara finansial. Yang ketiga yaitu proses financial goals. Proses financial goals sendiri yang pertama yaitu menulis atau mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari melalui buku atau not HP. Yang kedua yaitu meminta bimbingan atau berkonsultasi dengan guru kejuruan untuk memahami isi dari materi dan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu dengan melanjutkan untuk membuat PDA atau persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan posisi keuangan. Lalu dilanjutkan dengan membuat diagram pemasukan dan pengeluaran, presentasi laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Nilai diri yang ada pada diri saya yaitu 1. Selalu menerima semua teman dengan baik dan tidak pernah pilih-pilih. 2. Mudah berbaur dengan teman dan ramah. Keinginan saya sendiri yaitu ingin membeli skincare, ingin membeli make up, ingin membeli helm, ingin membeli baju, ingin mendapatkan nilai ujian yang bagus dan memuaskan tanpa mencontek, ingin menjadi anak yang mandiri, dan lain-lain. Dari diagram lingkaran berikut dapat disimpulkan bahwa keinginan saya lebih besar dibandingkan tabungan dan kebutuhan, yaitu sebesar 154.000 atau 51%. Sedangkan tabungan saya yaitu sebesar 80.000 atau 26%. Yang terakhir dan paling sedikit yaitu kebutuhan, yaitu sebesar 65.000 atau 21%. Selanjutnya yaitu diagram batang mengenai pemasukan, yaitu bisa dilihat dari diagram batang berikut ini. Dari minggu pertama dapat dilihat bahwa pemasukan saya yaitu sebesar 50.000. Lalu di minggu kedua pemasukan saya meningkat drastis sebesar 79.000. Kemudian di minggu ketiga pemasukan saya turun sebesar 55.000. Kemudian di minggu keempat pemasukan saya turun lagi sebesar 47.000. Selanjutnya yaitu diagram batang dari pengeluaran. Dapat dilihat dari diagram batang di samping bahwa keinginan saya di minggu pertama lebih besar dibandingkan kebutuhan dan tabungan, yaitu sekitar 47.000, dan kebutuhan saya adalah 3.000 dan tabungan saya 18.000. Selanjutnya di minggu kedua dapat dilihat bahwa di minggu kedua keinginan saya bertambah besar lagi menjadi 50.000, sedangkan kebutuhan saya bertambah lagi menjadi 29.000 dan tabungan saya berkurang menjadi 14.000. Lalu di minggu ketiga keinginan saya berkurang menjadi 46.000 dan kebutuhan saya berkurang menjadi 9.000 dan tabungan saya bertambah menjadi 27.000. Lalu selanjutnya minggu keempat. Pada minggu keempat keinginan saya lebih sedikit daripada minggu-minggu sebelumnya, yaitu sebesar 18.000 dan kebutuhan saya sebesar 24.000, lalu tabungan saya 21.000. Yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran dari laporan laba rugi. Dapat dilihat dari diagram di samping bahwa pendapatan saya lebih banyak dibandingkan beban, yaitu sebesar 231 atau 54%. Sedangkan beban saya yaitu sebesar 132.000 atau sebesar 45%.
Berikutnya yaitu diagram lingkaran dari neraca saldo. Dapat dilihat dari diagram berikut bahwa modal akhir saya lebih banyak dibandingkan kas, tabungan, perlengkapan, dan hutang. Bahkan hutang dan kas itu adalah 0 rupiah. Jadi modal akhir saya yaitu sebesar 119.000 atau 50%. Sedangkan tabungan saya sebesar 80.000 atau 33%. Dan perlengkapan saya sebesar 39.000 atau 16%. Tujuan mingguan saya atau goal saya yaitu pada minggu pertama saya ingin membeli lip cream seharga 15.000 dengan target pada tanggal 4 November sampai dengan tanggal 7 November. Dan minggu kedua, goal saya yaitu menabung sebesar 60.000 dengan perkiraan biaya sebesar 20.000 dengan memulai target pada tanggal 11 November sampai dengan tanggal 14 November. Pada minggu ketiga, saya menabung dengan perkiraan biaya 20.000 dengan memulai target pada tanggal 19 November sampai dengan tanggal 22 November. Dan pada minggu keempat, saya menabung sebesar 60.000 dengan perkiraan biaya 20.000 dengan memulai target pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 28 November. Cukup itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.